Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam video saya ini. Dalam video ini saya akan berbagi satu materi pembahasan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua yang menonton video ini, yaitu satu topik pembahasan yang sangat menarik, masih berkaitan dengan gereja, yaitu tentang gerakan oikumene. Gerakan oikumene sesungguhnya bukanlah gerakan yang baru saja muncul pada abad-abad ini, tetapi sesungguhnya gerakan oikumene ini sudah lama berlangsung dan sudah lama diupayakan oleh para hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja sejak abad-abad mula-mula bagi jemaat Tuhan. Oleh karena itu, penting kita mengerti apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gerakan oikumene. Gerakan oikumene satu usaha atau satu gerakan untuk mengupayakan adanya kesatuan di antara gereja Tuhan. Definisi kesatuan yang mau diupayakan di dalam gereja ini seringkali mendapat hambatan. Bukan saja oleh karena memang perbedaan yang ada di antara organ-organ gereja atau denominasi gereja, baik perbedaan di dalam sudut pandang, perbedaan di dalam mengekspresikan cintanya kepada Tuhan, tetapi perbedaan di dalam memaknai atau memahami daripada makna kesatuan itu menjadi satu hambatan tersendiri dalam mengupayakan kesatuan atau keesaan gereja itu sendiri. Oleh karena itu, penting kita memiliki persepsi yang sama, bentuk yang bagaimana yang diharapkan di dalam gerakan oikumene itu sehingga gereja dapat bersatu. Apakah satu di dalam organisasi atau satu di dalam lembaga? Seperti apa makna bentuk kesatuan di dalam upaya gerakan oikumene itu yang akan saya bagikan, saya bahas kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Lalu kita akan melihat fondasi atau dasar daripada gerakan oikumene itu apa sebenarnya. Apakah gerakan oikumene itu satu cita-cita atau satu kerinduan dari gereja tertentu atau kelompok-kelompok tertentu atau pendeta? Apa fondasinya sehingga gerakan oikumene itu menjadi penting untuk bersama-sama kita upayakan? Lalu tujuan gerakan oikumene itu apa? Setelah terjadi kesatuan di dalam gereja-gereja Tuhan, tujuannya apa? Nah, di dalam 3 pokok pembahasan ini, mari kita melihat satu bagian ayat firman Tuhan yang mendasari materi pembahasan kita pada saat ini yang tertulis di dalam Kitab Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar dari Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat 23 ini menjadi salah satu ayat firman Tuhan atau bagian firman Tuhan yang menjadi landasan atau pondasi terhadap gerakan oikumene tersebut. Sehingga bisa kita katakan bahwa gerakan oikumene itu sesungguhnya bukanlah cita-cita manusia, tetapi adalah keinginan atau kehendak Yesus sendiri, supaya mereka yang percaya kepadanya, kita semua gereja Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus menginginkan supaya mereka menjadi satu. Sehingga karena kita tahu bahwa pondasinya atau dasar daripada gerakan itu adalah keinginan Yesus, maka semua kita yang percaya kepada Yesus, yang disatukan di dalam gereja Tuhan, tubuh Kristus itu harus
ikut berpartisipasi di dalam mengupayakan oikumene tersebut, di dalam mengupayakan keesaan gereja tersebut. Yesus berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka itu di dalam bagian doa yang pertama di ayat-ayat sebelumnya, Yesus juga berdoa untuk kesatuan para murid-muridnya Rasul ketika itu. Tetapi juga Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga supaya mereka-mereka hasil pemberitaan murid-muridnya pun, termasuk kita, gereja Tuhan yang ada pada saat ini, tetap bersatu. Lalu yang kedua, dari firman Tuhan ini, kita menemukan bentuk atau pola yang diharapkan, yang dimaksud terhadap makna kesatuan gereja tersebut. Bagaimana definisi kesatuan itu? Yesus berkata tadi bahwa biarlah mereka semua menjadi satu, sama seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Artinya ini kesatuan di dalam gerakan oikumene atau upaya untuk menciptakan kesatuan dalam semangat gerakan oikumene tersebut bukan pada tataran organisasi atau denominasi. Katakanlah misalkan di Indonesia ini, apakah mungkin suatu saat semua gereja di merger menjadi satu nama, katakanlah itu gereja Kristen Indonesia misalnya, lalu gereja-gereja yang dari Papua, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera menjadi satu nama. Bukan itu tujuan daripada gerakan oikumene. Tetapi kesatuan di dalam gereja adalah satu bentuk pengakuan. Satu pengakuan, satu Injil, satu pemberitaan. Apa itu satu? Yaitu satu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Dia yang adalah Allah telah turun ke bumi ini, mengambil rupa menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Itu kesatuan, bentuk kesatuan yang mau dibangun, yang mau diciptakan oleh gerakan oikumene. Oleh karena itu, di dalam gerakan oikumene, ketika ada kelompok orang yang tidak lagi mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukanlah bagian daripada upaya untuk menciptakan kesatuan tersebut. Sebab di dalam gerakan oikumene tidak boleh ada kompromi. Artinya apa? Gerakan oikumene tidak sedang ingin menciptakan sebuah perkumpulan saja, kebersamaan di dalam perbedaan, dan perbedaan itu telah lari daripada kebenaran. Bukan itu tujuan gerakan oikumene. Tetapi gerakan oikumene pertama-tama sekali untuk menciptakan satu pengakuan yang sama, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu bentuk gerakan oikumene tersebut. Lalu tujuannya apa? Ketika gereja-gereja Tuhan bersatu, satu di dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, sungguh-sungguh Allah yang sejati, bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa di dalam tiga pribadi, di dalam tiga peran. Ketika gereja Tuhan bersatu di dalam pengakuan seperti ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dunia tahu bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah mengasihi dunia ini juga. Dengan pengakuan kebersamaan dari semua gereja bahwa Yesus adalah Tuhan, ini menjadi semacam proklamasi dari semua umat Tuhan terhadap dunia ini. Sehingga ini menjadi sebuah kesaksian yang kuat bagi dunia ini, betapa Allah mengasihi kita. Kesatuan itu bukan hanya soal kebersamaan, tetapi kesatuan di dalam satu pemahaman, satu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini menjadi kekuatan yang dahsyat bagi dunia ini, bahwa pengakuan itu menjadi satu proklamasi bahwa Allah sungguh mengasihi kita, dan Allah pun masih mencari mereka yang rindu untuk diselamatkan. Dan Allah mengasihi mereka juga. Maka saudara, mari kita tetap bersatu, satu di dalam Kristus. Artinya kita di dalam Kristus, ketergantungan kita pun menjadi satu perekat dalam gerakan oikumene itu. Ya, itulah sebabnya dikatakan tadi, agar
mereka juga di dalam kita. Ya, artinya bahwa gereja Tuhan tidak bergantung pada kemampuan finansialnya masing-masing, tetapi bersama-sama hanya bergantung kepada satu sumber kekuatan, yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, gerakan oikumene adalah keniscayaan bagi gereja. Inilah cita-cita kita semua. Semua kita satu dimanapun kita berada. Boleh saja kita berbeda di dalam cara mengekspresikan cinta Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi pengakuan kita tetap satu. Boleh saja kita berbeda-beda mungkin dalam teknis cara-cara seperti baptisan dan lain sebagainya. Itu hanya soal teknis, tetapi pengakuan kita satu, yaitu yang menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bersatu di dalam Yesus Kristus untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini, supaya dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.